sebagai media dalam berdakwah. Misalnya ada Opik, ada Ustadz Jepri, Haddad Alwi. Oke sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbicara menanggapi isu yang sempat gempar di media sosial, isu tentang statement dari mantan gitaris Noah yang bernama Uky. Saya kira Uky ini nama yang sudah tidak asing bagi kita penggemar musik, terutama bagi penggemar atau yang fans sama band Noah. Statementnya itu cukup banyak beredar di platform media sosial. Teman-teman juga bisa searching nanti di YouTube untuk mendengarkan langsung bagaimana kalimat dari pernyataannya itu. Kurang lebih di statementnya itu dia mengatakan bahwa musik itu haram dan menjadi sumber kemaksiatan, atau industri musik itu menjadi sumber kemaksiatan. Teman-teman nanti bisa cek sendiri bagaimana bentuk kalimatnya, yang pada intinya seperti yang saya katakan tadi. Agak aneh sih kalau kita mendengar ada seseorang yang menyatakan seperti itu, karena kita tahu banyak sekali ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang bermusik atau bahkan menjadikan musik itu sebagai media dalam berdakwah. Misalnya ada Opik, ada Ustadz Jepri, Haddad Alwi, ya, dan berbagai macam tokoh-tokoh ulama yang biasa bermusik dan menjadikan musik itu sebagai media dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau supaya tidak salah kaprah nih ya, supaya tidak salah kaprah, angka lebih baiknya mungkin kalau kita terlebih dahulu mendefinisikan dulu musik itu apa sih, sehingga apakah memang dia layak dikategorikan sebagai kemaksiatan atau keharaman. Kalau kita mengacu sama KBBI teman-teman, KBBI nanti bisa teman-teman lihat juga sendiri, saya akan tampilkan teksnya. Di KBBI itu didefinisikan bahwa musik itu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik juga bisa diartikan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi seperti pemetik gitar, penggesek biola, atau pemain piano. Itu definisi musik. Kalau saya simplifikasi atau kalau kita sederhanakan, musik itu bisa diartikan sebagai bunyi yang dikombinasikan atau bunyi yang berirama. Di setiap bunyi atau suara yang disusun secara seimbang, yang dikombinasikan atau diharmonisasikan, itu masuk dalam kategori musik. Misalnya contoh pada gitar. Gitar ini kan memiliki berbagai macam jenis bunyi yang ketika dikombinasikan dia membentuk kunci seperti kunci A, kunci B, dan segala macamnya, yang mana ketika kunci-kuncinya ini lagi dikombinasikan sehingga terjadi harmonisasi, maka itu yang kemudian disebut dengan musik. Atau pada intinya itu tadi, musik adalah bunyi yang berirama. Kalau kita mengacu pada definisi ini, agak aneh ketika kemudian musik itu diharamkan. Bagaimana misalnya dengan mengaji atau azan, yang mana di dalam mengaji atau azan itu juga sebenarnya terkandung musik. Kenapa saya katakan terkandung musik? Karena di dalam ketika kita mengaji atau ketika kita azan, itu kan ada bunyi yang kita atur, yang keluar dari mulut kita, yang kita atur dari mulut kita sendiri, sehingga terdengar indah, sehingga terdengar enak oleh orang lain. Itu juga masuk dalam kategori musik. Sehingga ketika musik diharamkan atau dilarang, seharusnya kita jangan azan, kita jangan mengaji gitu. Jadi aneh sebenarnya kalau musik itu dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Kalau kemudian dikatakan musik itu sebagai sumber kemaksiatan, karena kita lihat banyak orang-orang yang menjadikan musik itu sebagai tempat kemaksiatan. Orang kemudian bermusik sambil minum minuman keras, bermusik sambil joget-joget di diskotik, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan tanggung jawabnya. Itu sebenarnya yang salah bukan musiknya, tetapi pelaku yang salah menempatkan musik. Tuh.
kalau alasannya seperti itu, ya seharusnya handphone itu sendiri juga masuk dalam kategori haram. Kenapa? Karena handphone itu bisa menjadi media kemaksiatan, bisa menjadi sumber kemaksiatan. Ketika misalnya handphone itu digunakan untuk menyebar hoax, menebar ujaran kebencian, menebar fitnah, atau ketika digunakan untuk menonton video porno, itu kan juga bisa. Tapi apakah kemudian handphone itu kita kategorikan sebagai sesuatu yang haram? Kan tidak, tergantung bagaimana penggunaannya. Ya, contoh yang paling simpel itu misalnya seperti pisau. Pisau itu juga bisa menjadi instrumen kejahatan, bisa menjadi media kemaksiatan kalau kita gunakan untuk membunuh, untuk membegal dan segala macamnya. Tapi kan itu tidak menjadi alasan untuk mengharamkan sesuatu. Jadi bagi saya, pendapat yang mengatakan musik itu haram karena bisa menjadi sumber kemaksiatan itu adalah cara berpikir yang terlalu sempit. Makanya tidak heran kalau banyak ulama-ulama yang tidak mengkategorikan musik itu sebagai sesuatu yang haram. Tergantung bagaimana niat kita, tergantung bagaimana kita menggunakan atau menempatkan musik itu sendiri. Begitu. Jadi ini sebenarnya fenomena yang kerap kali banyak digaungkan oleh orang-orang yang beragamanya itu dengan jalan yang terlalu sempit gitu. Baru belajar agama dengan mudah kemudian mengharamkan sesuatu, mengkategorikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak boleh, sebagai sesuatu yang haram. Padahal banyak sekali pendapat-pendapat yang lebih rasional, yang lebih masuk di akal, yang mengatakan bahwa musik itu bukan sebagai sesuatu yang haram gitu. Menarik juga ada salah satu ungkapan terkenal dari seorang sufi, dan itu lebih layak sebenarnya untuk dikatakan bahwa musik itu haram, yaitu ketika statementnya itu begini: musik yang haram adalah suara piring makananmu yang terdengar oleh tetangga yang sedang kelaparan. Itu lebih layak memang dikatakan sebagai musik yang haram, atau bunyi piring makanan yang terdengar oleh tetangga yang sedang kelaparan. Jadi dia mengkategorikan musik itu bukan sebagai musiknya yang haram, tetapi pada konteksnya. Itu lebih layak dikatakan sebagai sesuatu yang haram ketika kita sedang punya banyak harta, punya banyak kekayaan, tetapi tetangga di sebelah rumah kita sendiri itu kita biarkan hidup dalam keadaan menderita, dalam keadaan kelaparan. Itu baru bisa kita kategorikan sebagai sesuatu perbuatan yang memang dilarang, yang memang haram. Karena di dalam beragama atau di dalam kehidupan kita kan harus saling memperhatikan satu sama lain, harus saling tolong menolong. Itu kan yang menjadi salah satu tujuan daripada turunnya agama. Ini memang fenomena yang cukup mencengangkan bagi kita, keluar dari seorang mantan gitaris, seorang artis juga yang cukup populer. Sekedar informasi, dia ini orang yang baru 2 tahun hijrah, kalau saya tidak salah baru sekitar 2 tahun hijrah. Tetapi kemudian mengeluarkan statement yang cukup menggemparkan seperti ini. Kalau bagi saya itu karena bentuk kesalahan di dalam belajar, khususnya dalam belajar agama, atau yang biasa kita sebut, atau yang biasa kita kenal dengan hijrah-hijrahan. Nah, mengenai hijrah ini juga saya ingin tanggapi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hijrah atau dengan konsep hijrah ini. Hijrah ini kan kalau kita artikan secara harfiah itu artinya berpindah, berubah atau bertransformasi. Hijrah kemudian dikontekskan sebagai perpindahan dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Itu yang dimaksud dengan hijrah di dalam beragama. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika kita sudah hijrah dari perbuatan kita yang tadinya misalnya jarang melakukan sholat, jarang berpuasa, ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, kita sudah betul-betul dikategorikan berhijrah. Ketika penampilan kita sudah berubah, yang tadinya kita mengabaikan mengabaikan untuk menutup aurat,
Tetapi ketika kita berhijrah, kita sudah menutup aurat, itu betul-betul sudah menjadikan kita bertransformasi, sudah menjadikan kita memiliki derajat yang tinggi. Kan belum tentu. Ibnu Muljam, kalian tahu, pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib yang juga adalah menantu Nabi, itu dikenal sebagai orang yang rajin melaksanakan sholat, berpuasa, bahkan dia dikenal sebagai seorang hafiz. Itu membunuh Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan menantu Nabi, yang juga adalah sepupunya, ketika Imam Ali sedang melaksanakan sholat subuh dalam posisi ruku. Kemudian tiba-tiba Ibnu Muljam ini datang langsung menebas kepala sahabat Nabi yang dikenal sebagai sahabat yang paling dekat ini. Padahal Ibnu Muljam ini adalah orang yang dikenal hafiz, dikenal taat dalam beragama. Tetapi ketaatannya, hafalan-hafalannya, puasanya yang rutin itu tidak menjadikan dia betul-betul mengalami perubahan dalam berakhlak, mengalami perubahan di dalam berperilaku yang benar, yang baik. Artinya tidak menunjukkan orang yang sudah hijrah dengan ketaatannya, dengan penampilannya, itu kemudian dia berarti sudah betul-betul mengalami transformasi perbuatan, transformasi perilaku, mengalami ketinggian derajat. Jadi jangan kemudian kita terjebak hanya karena kita sudah melakukan satu perubahan, tetapi perubahan itu justru kemudian malah menjerumuskan kita, menjatuhkan derajat kita. Sebenarnya ada pengalaman yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, yaitu pengalaman yang dilalui oleh iblis. Iblis itu dikenal puluhan ribu tahun itu taat beribadah, menjalankan agama, tetapi ketaatannya ini justru membuat tumbuh kesombongan, dan dengan kesombongan inilah sehingga derajatnya jatuh, direndahkan oleh Tuhan. Makanya dari sini yang saya ingin katakan bahwa jangan kemudian karena kesolehan kita timbul kesombongan, kita merendahkan orang lain, menganggap bahwa orang lain atau kelompok di luar daripada kelompok kita itu berada pada perilaku yang sesat, berada pada tempat yang hina, yang rendah, atau di neraka bahkan. Ini yang kemudian bisa menjadi penyebab dijerumuskannya atau direndahkannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan yang timbul di dalam hati. Jadi tidak ada yang salah dengan hijrah sebenarnya. Kalau kita betul-betul mengalami transformasi perilaku, perbuatan, kepribadian yang meninggalkan kita dari segala macam keburukan, termasuk kesombongan, termasuk arogansi, merasa diri paling benar. Karena sombong itu adalah merasa diri paling benar dan merendahkan orang lain. Dan sombong itu adalah perbuatan yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa merendahkan derajat kita, sebagaimana apa yang pernah dialami oleh iblis. Kita boleh saja hijrah, kita boleh saja sudah merasa hijrah, tetapi jangan kemudian kita memonopoli kata hijrah ini, seakan-akan yang disebut dengan hijrah itu ketika kita sudah mengalami perubahan dari kejahiliaan, dari sesuatu yang berperilaku buruk menuju satu kebiasaan pada kelompok tertentu, atau kebiasaan yang dilakoni, yang mainstream diberlakukan oleh kelompok tertentu. Ya, ini bagi saya sebenarnya bentuk monopoli hijrah. Seakan-akan hijrah itu yang dimaksud adalah ketika kita sudah melakukan satu kebiasaan dari kelompok tertentu. Padahal sebenarnya ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, kita seharusnya dalam posisi belajar, dan belajar di sini seharusnya secara terbuka, menerima berbagai macam pemikiran, menerima berbagai macam pendapat yang kemudian dikomparasikan. Tapi kalau kemudian yang dimaksud hijrah ketika kita berubah mengikuti satu kebiasaan kelompok tertentu, itu yang kemudian disebut hijrah. Tunggu dulu, bagaimana bisa dikatakan itu hijrah kalau kita tidak melakukan sebuah perbandingan dengan mengikuti atau mempelajari kelompok-kelompok lain, yang kemudian di situ kita lakukan perbandingan. Kita jangan kemudian seperti katak dalam tempurung.
yang hidup di dalam satu wilayah tertentu kemudian merasa apa yang ada di dalam wilayah itu, apa yang ada di dalam kelompok itu, itulah yang kemudian dikatakan sebagai yang paling benar. Gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk tanggapan saya dalam menanggapi isu yang sempat gempar di jagat media sosial ini. Nanti kita akan coba menanggapi berbagai macam isu, kita akan berdiskusi, teman-teman bisa menanggapi di kolom komentar tentang apa yang menjadi pendapat saya ini. Saya di sini tidak berkedudukan sebagai orang yang merasa paling benar. Saya di sini cuman berbagi informasi, berbagi pendapat. Nanti kesimpulannya seperti apa itu bisa disimpulkan dari teman-teman sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.